Saya juga heran, kenapa sekarang ini kok agama banyak ancamannya? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, kebaikan sedikit surga. Padahal jelas di Quran dikatakan, ibadah yang terima Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Dan orang yang mengatakan ikhlas, itu tanda tidak ikhlas. Merasa ikhlas, itu harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu tidak ada kata-katanya. Makanya Quran surat Al-Ikhlas hebat, luar biasa. Disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kata falaknya. Disebut Quran surat Al-Falaq, kan ada falaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada falaknya. Quran surat An-Nas disebut nas, kan ada nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Yang gitu aja kadang-kadang gak mikir. Kenapa ya disebut surat Al-Ikhlas? Padahal gak ada kata ikhlasnya di dalamnya. Itu kan sebetulnya pelajaran bahwa ikhlas itu tidak bisa dikatakan. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Kalau kita ibadah kepada Allah, berharap ini, berharap itu kan tanda tidak ikhlas. Harusnya ibadah ya karena cinta. Ibadah karena saya cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Apapun yang engkau perintahkan, apapun yang terjadi, aku yakin di balik semua yang terjadi ada pesan cinta yang hendak aku sampaikan kepadaku. Karena apa? Kadang-kadang kita ini menjadi sadar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Malah justru kita menjadi sangat tidak sadar saat kita diberikan yang kita inginkan terus menerus. Betul apa tidak? Hadirin, banyak orang yang masuk kelas spiritual seperti ini justru karena apa? Karena sudah mengalami kebuntuan dalam kehidupan. Mendapatkan yang tidak diinginkan terus menerus. Bukankah yang tidak diinginkan yang mengantarkan kita ke sini? Dan Allah selalu menunggu di tempat yang tidak kita ingin. Hadirin, otak kita tidak bisa membedakan mana pikiran nyata, mana pikiran imajinasi. Otak kita tidak bisa membedakan. Hati-hati. Tetapi otak kita terus mengatur vibrasi setiap sel dalam tubuh kita agar bergetar sesuai dengan arahan dari kesadaran. Itulah pentingnya otak kita dikendalikan oleh kesadaran.